Bapak dan Ibu sekalian, masuklah kita pada tema relasi muslim dan non muslim. Dalam perspektif Al-Quran, orang beragama itu ada 3, Pak. Ada 2 sebenarnya, muslim dan kafir. Nggak usah merasa jengah kalau ada non muslim dibilang kafir. Itu kan istilah yang kita pakai, Pak, ya, untuk mengidentifikasi kita muslim, mereka kafir gitu. Tapi kesannya tuh kasar. Nggak kasar sih, Pak, nggak kasar, karena agama lain pun punya istilah yang menggambarkan orang di luar agama mereka. Contohnya, Bapak yang ada di masjid ini adalah domba-domba tersesat. Bapak dibilang domba loh, Pak. Sudah domba tersesat pula itu. Saya nggak tahu kenapa kita nggak malah dibilang domba gitu. Domba-domba tersesat ini binatang loh. Tapi kan kita biasa saja karena memang itu istilah yang mereka gunakan untuk menggambarkan orang di luar agama mereka. Jadi jangan marah kalau dibilang kafir. Biasa saja. Itu kafir itu aslinya tertutup dari iman. Kafaro itu tutup. Cover buku itu dari bahasa Arab. Cover, kafaroh penutup kesalahan. Kufrun itu tertutup dari hidayah, itu saja. Baik, jadi ada 2 tipologi umat beragama, muslim dan kafir. Kafir ada 2, Pak. Ada kafir yang namanya ahlu kitab, ada kafir yang namanya musyrik. Di surat Al-Bayyinah, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang yang kafir, A, ahli kitab, B, musyrik. Ahli kitab itu apa? Ahli kitab itu orang yang beragama dari Allah tapi diselewengkan, yaitu Yahudi, Nasrani. Yahudi menyelewengkan ajaran Nabi Musa, Nasrani menyelewengkan ajaran Nabi Isa. Wah, ini nanti orang Kristen tersinggung. Namanya juga yang ngomong orang Islam, Pak. Mereka menyelewengkan. Lah kalau orang Kristen menyebut orang Islam yang menyelewengkan, itu saja sebenarnya, nggak usah dibaperin. Itu memang istilah yang lumrah kita pakai ketika mendiskusikan tentang agama-agama. Lalu musyrik itu apa? Musyrik adalah agama selain Yahudi, Nasrani. Kita sebutnya agama budaya atau agama bumi. Nanti karakternya itu unik, Pak. Kalau Kristen, Yahudi, Islam itu Tuhannya masih ada kesamaan. Nanti mereka masih mengenal Allah, Yahweh atau Yahwah, itu lupa saya. Nanti mengenal Jibril, Roh Kudus, Ruhul Kudus gitu, Namus, itu istilahnya beda-beda tapi kita mengenal itu. Nah, kalau di agama bumi, Tuhannya dibikin sendiri. Ini mohon maaf lagi-lagi kita membaca saja. Kalau saya sebut agama Hindu misalnya, dalam film Life of Pi dinyatakan, ini film banyak jadi boleh percaya boleh enggak, dewa agama Hindu itu ada 25 juta. Itu banyak banget 25 juta, Pak. Itu kalau di absen satu persatu juga mungkin nggak akan cukup gitu. Karena mereka punya dewa sungai Gangga, punya dewa kera, punya dewa pekarangan rumah, punya dewa dapur, punya dewa penghancur, punya dewa matahari, punya dewa angin, punya dewa lautan. Banyak banget dewanya, Pak. Mereka bikin sendiri gitu. Dan biasanya karena mereka berpikir sendiri, Tuhannya nanti berbeda-beda gitu. Nah, itu kalau dalam bahasa Xenopandes kalau nggak salah ya. Jadi kalau kuda dan sapi itu bisa menggambar, mereka akan menggambar Tuhan mereka berkaki 4. Karena ada orang-orang yang matanya sipit, nanti dewanya harus sipit, Pak ya. Yang menjadi iblis harus belok gitu ya. Bapak lihat dewa-dewa di Cina itu, Pak, sipit-sipit lah. Kulitnya putih. Tapi kalau dewa-dewa kalau musuhnya itu biasanya hitam-hitam, matanya belok gitu kira-kira. Tapi kalau dewa-dewa di Afrika, wah harus gelap kulitnya, Pak. Rambutnya harus keriting. Nggak bisa dewa di Afrika itu. Maka penggambaran Tuhan itu tergantung siapa yang menggambar gitu. Sama mirip kayak hantu. Di Indonesia hantunya kan yang dekat dengan kita ya pocong gitu. Karena orang mati dibikin pocong. Takutnya pocong mah ayat kursi gitu kira-kira. Pas di Amerika baca ayat kursi, setannya nggak takut. Baca apaan kan? Di Amerika setannya rapi, pakai jas, pakai dasi gitu ya.
Karena orang sana kalau meninggal didandanin ya. Terus takutnya apa? Takutnya sama bawang putih. Saya nggak tahu bawang putih takut itu ya. Kalau di Cina setannya lompat-lompat. Takutnya sama tulisan. Stop, ditempel jidat, diem gitu Pak. Baca ayat kursi, setan Cina nggak bakal takut Pak. Cuma di sini ayat kursinya. Karena kita yang membentuk setan itu. Walaupun saya kadang protes kenapa setan di Indonesia itu difabel semua. Ada yang ngesot nggak bisa jalan. Bahkan ada yang cuma kepala sama jeroan doang Pak ya. Nggak ada badannya, nggak ada kakinya. Yang paling sering dilihat adalah pocong. Saya kadang bilang sama orang, ngapain takut sama pocong? Kakinya diikat, tangannya diikat. Dia mau nampar nggak bisa, nendang nggak bisa. Tapi itu gambaran. Kalau agama itu dirumuskan oleh manusia, maka dia akan merumuskan agama dengan sesuatu yang dekat dengan dia. Kira-kira begitu, itu agama musyrik. Lagi-lagi ini istilah kita Pak. Kalau orang lain tidak nyaman dengan istilah ini, mereka juga punya istilah buat kita, tenang saja. Dan kita mungkin gak nyaman juga. Yang penting konsumsi dan penyampaiannya baik gitu. Baik.